Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putra Muhammad Sultan Arifin, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan, program studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Definisi kemampuan proses kemampuan proses adalah kemudahan material material dipotong menggunakan pahat dengan parameter permesinan tertentu. Adapun kriteria kemampuan proses yaitu pertama umur pahat, kedua gaya dan tenaga, ketiga kehalusan permukaan, dan yang keempat yaitu kemudahan pembuangan gram. Lalu ada juga karakteristik material. Yang pertama yaitu kekerasan. Kekerasan adalah material tinggi dapat terjadinya keausan pahat, umur pahat menjadi pendek. Yang kedua ada kekerasan material rendah yang di mana material menjadi ulet mengakibatkan permukaan potong jelek. Yang ketiga ada kekuatan yaitu material tinggi terjadinya temperatur potong meningkat dan mengakibatkan material sulit dipotong. Ada juga karakteristik material kimiawi, yaitu yang pertama ada kandungan karbon meningkat, yang dimana menjadikan kekuatan dan kekerasan meningkat dan terjadinya penurunan proses. Yang kedua ada kandungan manganese dan nikel meningkat, yaitu menjadikan kemampuan proses menurun, kekuatan dan kekerasan meningkat. Lalu ada relasi antara toleransi dan biaya manufaktur. Toleransi yang lebih ketat dapat meningkatkan biaya manufaktur karena memerlukan proses produksi yang lebih presisi dan kontrol kualitas yang lebih ketat. Namun, toleransi yang terlalu longgar dapat menghasilkan produk yang tidak memenuhi spesifikasi dan meningkatkan biaya garansi. Oleh karena itu, penting untuk menentukan toleransi yang tepat untuk mencapai keseimbangan antara biaya produksi dan kualitas produk. Ada beberapa faktor yang dipengaruhi oleh toleransi antara lain yaitu biaya produksi, biaya material, biaya kontrol kualitas, dan juga biaya pengerjaan ulang. Lalu ada kehalusan permukaan potong. Yang pertama itu faktor geometri, yaitu jenis operasi pemesinan, geometri pahat, dan kecepatan makan. Lalu ada faktor material kerja, yang dimana pengaruh build up edge yang terbentuk pada ujung pahat, gram yang bergeser kembali dengan material, terus lalu ada material yang robek atau crack yang terbentuk karena sifat material. Lalu ada faktor getaran dan mesin perkakas, yaitu getaran mesin atau pahat potong dapat menyebabkan gelombang permukaan atau defleksi fiktur. Lalu ada pemilihan parameter pemesinan. Pemilihan kecepatan makan dan kedalaman potong bergantung pada yang pertama pahat, di mana material pahat yang keras mudah patah sehingga digunakan pada kecepatan makan yang rendah. Lalu ada roughing, yaitu dilakukan pada kecepatan makan yang tinggi, berkisar 0,5 sampai dengan 125 mm. Lalu ada finishing, yaitu dilakukan pada kecepatan makan rendah berkisar 0,125 atau 0,04 mm. Lalu ada optimasi kecepatan potong, yaitu berfungsi dan tujuannya maksimasi kecepatan produksi dan minimasi biaya produksi. Lalu masuk ke cairan pendingin untuk proses pemesinan. Cairan pendingin digunakan dalam proses pemesinan untuk mengurangi panas dan gesekan, serta meningkatkan kualitas produk dan efisiensi proses dengan mengurangi keausan pahat dan meningkatkan kualitas permukaan produk. Dan tersedia dalam bentuk sintetis, semi sintetis atau berbasis minyak.
Adapun kriteria pemilihan cairan pendingin yaitu pertama kemampuan penghantar panas, lalu yang kedua kemampuan pelumasan, yang ketiga pembuangan Bram, yang keempat pembentukan kabut, yang kelima kemampuan cairan membawa Bram, terus yang keenam pencegahan korosi, dan yang ketujuh stabilitas cairan. Adapun jenis cairan pendingin yaitu ada strike oil atau minyak murni yang biasanya minyak ini tidak dapat diemulsikan dan digunakan pada proses permesinan dalam bentuk sudah diencerkan. Lalu yang kedua ada minyak sintesis, yaitu di mana tidak mengandung minyak bumi atau minyak mineral dan sebagai gantinya dibuat dari campuran organik dan inorganik alkalin bersama-sama dengan bahan penambah untuk menangkal korosi. Lalu yang ketiga ada soluble oil, yaitu digunakan untuk kerja pelumasan dan penghantaran panasnya yang bagus. Minyak ini biasanya digunakan oleh industri pemesinan dan harganya lebih murah di antara yang lain. Lalu ada cara pemberian cairan pendinginan pada proses pemesinan. Yang pertama itu sistem pendingin banjir, yang dimana cairan pendingin disemprotkan secara langsung ke area pemesinan dengan volume yang besar. Lalu ada sistem pendingin kabut, yaitu cairan pendingin diubah menjadi kabut dan disemprotkan ke area pemesinan. Lalu ada sistem pendingin melalui pahat, yang dimana cairan pendingin dialirkan melalui saluran yang terdapat pada pahat. Lalu yang keempat ada sistem pendinginan manual yang di mana cairan pendingin ini diberikan secara manual dengan menggunakan kuas atau semprotan. Lalu ada pengaruh cairan pendingin pada proses permesinan, yaitu fungsi utama dari cairan pendingin pada proses pemesinan adalah pertama melumasi proses pemotongan khususnya pada kecepatan potong rendah. Lalu yang kedua mendinginkan benda kerja khususnya pada kecepatan potong tinggi. Dan yang ketiga membuat gram dari daerah pemotongan. Lalu ada fungsi kedua cairan pendingin yaitu melindungi permukaan yang disayat dari korosi dan juga memudahkan pengambilan benda kerja karena bagian yang panas telah didinginkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.